Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pembacaan hadis Nabi SAW dan juga tahqiq dari hadis ini, masuk pada masih bab masalah waktu sholat, hadis yang ke-134. Hadis yang ke-134 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka minas subhi raka'atan qabla an tadlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subh, wa man adraka raka'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra." Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, maka sungguh dia telah mendapatkan salat subuh. Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari tenggelam, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat asar. Muttafaqun alaih. Dan Muslim mempunyai riwayat senada dari Aisyah radhiyallahu anha, namun dia berkata sajadatan, satu sujud, sebagai ganti rakaatan, satu rakaat. Kemudian dia berkata wa sajadatu innama hiya rakaatu, satu sujud adalah satu rakaat. Syekh kami berkata dalam Al-Irwa, ini adalah sisipan yang masuk ke dalam hadis ini dan bukanlah sabda Nabi SAW. Al-Hafidh berkata dalam At-Talkhis, Al-Muhib At-Tabari berkata dalam Al-Ankam, kalimat yang terakhir ini kemungkinan adalah sisipan. Saya katakan itulah yang terasa dalam hati saya dan nampak jelas bagi saya. Setelah saya menelusuri kitab-kitab referensi hadis dan saya tidak menemukan kalimat ini pada selain riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-134 tentang bagaimana kondisi seseorang ketika sholat subuh atau sholat asar. Dia mendapati satu rakaat, kemudian setelah dua rakaat atau tiga dan keempat ternyata sudah keluar masuk. Bagaimana ini? Ini hadis menjelaskan man adraka minas subhi rakatan qabla an tadlu'a asy-syamsu faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapat satu rakaat sebelum matahari terbit, maka dia sudah mendapatkan satu atau man adraka shalah, telah mendapatkan salat. Faqad adraka as-subha. Maksudnya bagaimana coba? Misal ya, ada orang sholat subuh terakhir sampai jam berapa kira-kira? 5:15. Jam 5:15 sudah habis subuhnya misal. Terus sebelum 5:15 kira-kira ya 3 menit sebelumnya dia sholat baru dapat satu rakaat sudah terbit matahari. Nah, posisi yang seperti ini, apakah sholat subuhnya dianggap atau tidak? Jawabannya dianggap sholatnya. Dia sudah mendapatkan subuh, walaupun tadi rakaat pertama di waktu subuh, rakaat kedua sudah terbit matahari. Ya, terbit matahari kalau memang dia mendapatkan seperti itu. Faqad adraka shalah. Begitu juga wa man adraka raka'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Begitu juga ketika ada orang yang sholat asar misalnya jam 5.40. Kemudian dia sebelum jam 5.40 sholat anis mepet banget. Kemudian dapat satu rakaat, rakaat kedua sudah jam 41 misal.
42, maka tetap dianggap dia sudah mendapatkan asar. Mendapatkan faqad adraka al-asr. Ini hadis menunjukkan bahwasanya ketika seorang mendapatkan 1 rakaat sebelum habis waktunya, maka dia telah mendapatkan sholat subuhnya atau asar, mendapatkan sholat asarnya. Tapi bukan berarti ini untuk ngeding sholat, bukan. Menjelaskan ketika seorang terpaksa. Meski demikian, ketika Bapak Ibu semuanya kok sholat karena lupa atau ketiduran, misalnya ada orang ketiduran, banget kesel, terus bablas, bak, jam 8, terus urung subuh, jam 8 urung subuh, terus gimana sikapnya? Sholat apa enggak usah sholat? Sholat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, yang intinya barang siapa yang dia lupa atau tidur, maka kafaratnya adalah dia sholat ketika dia ingat. Ingatnya jam 8, tangi jam 8, langsung wudu dan sholat. Ya, jangan nggak wudu, ya wudu langsung sholat. Itulah subhanallah kemudahan Islam. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan wasajdah innama fir raqah, bahwasanya sujud 1 adalah 1 rakaat. Ini merupakan, kata Syekh di sini, merupakan sisipan atau tambahan, itu yang rajih, yang kuat. Jadi yang kuat tadi hadis yang sebelumnya, man adraka raka'atan minas subhi, ya, atau qabla an tadlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha, dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.